ketika mulai miring dari batu penjuru, maka tidak ada alasan lagi untuk berdiri teguh. Ada banyak contoh. Gereja menjadikan keberhasilan dunia menjadi ukuran berkat. Kalau gerejanya menjadi kaya, ini gereja berhasil. Kalau gerejanya jemaatnya kaya-kaya, maka ini jemaat berhasil. Salib, penderitaan, pengosongan diri hampir tidak diberitakan di dalam banyak gereja. Yang penting umat jadi sukses. Itu sudah ajaran yang sudah bergeser dari batu penjuru. Gereja menyesuaikan diri dengan budaya populer. Dosa tidak lagi disebut, tapi ini hanya kelemahan. Khotbah diatur supaya tidak menyinggung siapapun. Standar kekudusan dilonggarkan demi penerimaan sosial. Gereja mengidolakan pemimpin rohani lebih daripada Kristus. Pemimpin tidak boleh dikritik. Otoritas pemimpin lebih daripada kitab suci. Dan jemaat lebih takut melawan orang yang diurapi daripada melawan firman Tuhan. Baik, shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita ada pada saat yang berbahagia. Ya, ini sesuatu yang luar biasa di dalam sejarah pelayanan gereja ini, secara khusus Pak Hengki dan Ibu. Ya, saya mengikutinya dari awal, dan karena itu, saudara-saudara, kalau hari ini ada, ini suatu mujizat Tuhan. Suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur untuk tempat yang indah ini, sebagaimana kita sudah meresmikannya dan melihat tadi. Tetapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya tempat seperti apapun, itu sebenarnya hanyalah sarana dan bukan tujuan. Ketika sebuah tempat menjadi sarana untuk melakukan banyak hal kepada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang baik dan benar. Tetapi ketika itu menjadi tujuan, maka itu menjadi salah. Sama seperti misalnya uang. Kalau orang menjadikan uang menjadi tujuan, maka itu salah. Tapi kalau orang menjadikan uang menjadi sarana untuk melakukan sesuatu tertentu yang berkenan pada Tuhan, maka itu menjadi benar. Saudara, bangsa Israel itu pernah mempunyai dua tempat ibadah yang luar biasa. Pertama kali adalah Bait Allah satu yang didirikan oleh Raja Salomo. Tetapi kita bisa melihat karena dosa Yehuda juga akhirnya Tuhan membiarkan Bait Allah yang begitu megah itu akhirnya dihancurkan oleh orang-orang Babel. Pada waktu pulang dari pembuangan kita juga bisa melihat bahwa Esra dan Nehemia membangun Bait Allah kembali, Bait Allah 2, tapi kalah megah dibandingkan dengan Bait Allah Salomo. Nanti zaman Herodes, mulai sekitar tahun 20 atau tahun 19 sebelum Masehi, Herodes mulai membuat Bait Allah yang kedua, yang ada pada zaman Tuhan Yesus dengan gaya Helenis yang luar biasa. Sehingga waktu itu orang berkata bahwa kalau orang belum pernah melihat Bait Allah Herodes, maka sesungguhnya dia tidak mengerti apa artinya keindahan. Dan saudara baca di dalam Injil-Injil, Yesus pernah duduk dan murid-muridnya, dan murid-muridnya mengagumi Bait Allah itu begitu luar biasa. Tapi Yesus bilang satu hari nanti, satu batu tidak ada di atas batu yang lain. Dan itu menjadi penggenapan. Saudara, Bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Raja Salomo itu seperti saya bilang tadi, antara tahun 20 sampai tahun 19 sebelum Masehi sudah dibangun, saudara. Bangun dengan mewah luar biasa. Seluruh tiangnya dilapisi oleh emas. Sementara itu Herodes juga masih membangun istananya. Tapi istananya juga tidak kalah hebat. Istananya begitu megah. Karena itu ketika Bait Allah dianggap sudah selesai, lalu Herodes dengan bangga mau memperkenalkan Bait Allah itu, orang Yahudi bilang, istanamu saja lebih keren dari Bait Allah. Akhirnya Herodes bilang, sabar, belum selesai. Karena itu Herodes terus bangun. Dan saudara ingat di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bilang, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Lalu orang Yahudi bilang apa? 46 tahun orang membangunnya. Kamu bisa bangun dalam 3 hari? 46 tahun itu hitung dari mana?
Hitung dari tahun 20 atau 19 sebelum Masehi, tapi itu belum selesai. Sampai Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, Bait Allah belum selesai. Begitu Herodes mati, dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Herodes Antipas. Dibangun terus dan selesai diresmikan tahun 66 Masehi. Begitu resmikan tahun 66 Masehi, 4 tahun baru pakai, datanglah orang Romawi tahun 70 Masehi, lalu menghabisi semua di bawah Jenderal Titus, rata dengan tanah. Dan sejak saat itu orang Yahudi tidak punya Bait Allah sampai hari ini. Sekarang baru rencana mau bikin Bait Allah 3, tapi masjid sudah di atas. Mau bagaimana lagi, ya? Nah, maka itu menjadi pergumulan. Artinya rumah Allah zaman Salomo saja begitu megah, Tuhan biarkan hancur. Bait Allah kedua saja Tuhan biarkan hancur. Artinya ketika suatu rumah tidak lagi berfungsi seperti yang Tuhan mau, maka kalau Tuhan biasa biarkan Bait Allah hancur, Tuhan bisa membiarkan gereja-gereja sekarang yang megah itu hancur dan ditinggalkan dan sunyi sepi. Karena itu maka saudara-saudara, gedung itu tidak boleh menjadi tujuan. Gedung itu menjadi sarana. Karena yang paling penting itu bukan gedungnya, tetapi apa yang kita lakukan di sana. Nah, hari ini saya ingin membahas suatu tema, dibangun menjadi rumah rohani, yang saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 4-6. Mari kita perhatikan teksnya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, surat Petrus ini itu ditulis oleh orang-orang Kristen abad pertama yang sedang menderita, sedang tertekan, sedang diserang dan dipandang hina pada waktu itu. Sehingga mempunyai sebuah gedung ibadah itu sesuatu yang rasanya aneh pada masa itu. Kita tahu di dalam sejarah kekristenan mula-mula itu kira-kira 4 abad pertama dari kekristenan itu penderitaan luar biasa. Menjadi orang Kristen harganya nyawa, siap mati. Karena itu saudara-saudara, tidak ada gereja yang mewah seperti sekarang ini di mana-mana. Orang paling-paling hanya mempunyai rumah pribadi yang dikasih sebagai tempat ibadah. Makanya kita baca berulang-ulang, salam kepada jemaat di rumahmu. Mereka hanya jemaat-jemaat rumah. Nanti setelah Konstantinus yang agung menjadi kaisar Roma pertama yang jadi Kristen, baru Kristen diterima sebagai agama resmi negara dan gereja-gereja mulai megah. Nah, saudara-saudara, karena itu maka kekristenan pada zaman Petrus itu penuh dengan sengsara, penderitaan, maka memikirkan sebuah gedung tempat ibadah itu hal yang tidak masuk akal pada waktu itu. Tetapi lebih daripada itu, Petrus bilang, kita mungkin tidak punya tempat atau gedung untuk beribadah, tetapi kita tidak punya bangunan, tapi sesungguhnya kita harus dibangun untuk menjadi satu rumah rohani. Karena itulah Petrus bahas di sana. Nah, karena itu saudara, saya ingin bahas teks ini. Beberapa hal. Pertama saudara, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan menjadi rumah rohani itu. Sekarang saudara perhatikan ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di sini Petrus bicara soal pembangunan rumah rohani. Nah, apa yang dimaksudkan dengan rumah rohani? Kalau kita lihat kata-kata Petrus di dalam ayat 5 seterusnya, saudara lihat di situ dikatakan apa? Pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah. Maka sepertinya Petrus membicarakan rumah rohani ini ada hubungannya dengan Bait Allah Israel. Karena Bait Allah Israel itu adalah sistem imamat yang berfungsi memberikan persembahan korban kepada Allah. Dengan kata lain, Petrus mau berkata, orang Israel mempunyai Bait Allah yang bersifat fisik atau jasmani, di mana sistem imamat berlaku di sana, dan persembahan kurban kepada Allah dilakukan di sana. Tapi orang Kristen itu akan dibangun menjadi suatu rumah rohani, di mana sistem imamat dan sistem persembahannya juga bersifat rohani. Tidak fisik, seperti Bait Allah.
Nah, saudara-saudara, mari kita lihat perbedaan antara bait Allah Israel dengan rumah rohani yang dibicarakan Petrus. Saudara-saudara, bait Allah perjanjian lama itu bangunannya fisik. Baik zaman Salomo maupun juga zaman perjanjian baru. Lokasinya di Yerusalem. Itu adalah pusat ibadah Israel dan di sanalah Allah menyatakan kehadirannya. Karena lokasinya di Yerusalem, makanya orang Yahudi itu kalau berdoa tuh kiblatnya ke Yerusalem. Di mana saja orang Yahudi berdoa harus menghadap ke Yerusalem. Saudara baca di kitab Daniel, Daniel berdoa mengarahkan mukanya ke Yerusalem. Karena orang Yahudi itu kiblatnya ke Yerusalem. Jadi doa pakai kiblat itu bukan asli dari Islam, tidak. Itu asli orang Yahudi yang ditiru Islam. Kenapa menghadap ke sana? Ya karena memang Tuhan memilih tempat itu, hadir di sana sehingga itu menjadi tempat yang utama. Karena itu Yerusalem penting. Yang kedua, saudara, imamatnya bagaimana? Yang bisa melayani di sana imamatnya hanya suku Lewi yang ditabiskan jadi imam, dan yang non-Lewi tidak bisa menjadi imam. Terbatas. Korban persembahannya apa? Korban persembahannya adalah binatang, kambing, domba, lembu, hasil bumi yang dipersembahkan sebagai syarat pengampunan, ucapan syukur dan penyerahan diri. Dan keempat, kekudusan tempat. Itu ada batasannya. Makanya ada halamannya, ada ruang kudusnya, ada ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya untuk imam besar, masuk 1 tahun 1 kali. Yang kudus itu hanya untuk imam-imam. Sementara jemaat itu di mana? Di halaman. Kalau kita sekarang halaman tempat parkir. Kalau di sana halaman itu tempat ibadah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Halaman itu tempat ibadah. Makanya ketika orang berjualan di halaman bait Allah, itu mempengaruhi atau membatasi orang beribadah. Nah, itulah sistem bait Allah Yahudi. Tapi bagaimana dengan rumah rohani perjanjian baru? Rumah rohani perjanjian baru ini lokasi dan fungsinya ini ternyata bukan gedung, tapi orang percaya dan tidak dibatasi lagi oleh tempat. Efesus 2. Di dalam dia bertumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Atau 1 Korintus 3:16, kamu adalah bait Allah. Maka kita bisa lihat di sini sistemnya menjadi berubah. Tempat juga tidak lagi menjadi istimewa. Kalau bait Allah atau rumah perjanjian lama, Yerusalem itu menjadi pusat. Tetapi dalam perjanjian baru, Yerusalem kehilangan nilai rohaninya. Walaupun masih punya nilai historisnya. Maka Allah yang ditemui di Jakarta sama dengan yang ditemui di Yerusalem. Allah yang disembah di Papua sama dengan Allah yang disembah di Yerusalem. Doa yang dinaikkan di Sulawesi sama manjurnya dengan doa yang dinaikkan di Yerusalem. Karena itu tidak usah ikut bodoh-bodoh pergi ke Israel titip doa. Ya dong, lalu tusuk-tusuk di batu-batu itu. Apakah saudara berpikir bahwa doa di sana jauh lebih manjur? Tidak. Karena perjanjian baru sudah berubah polanya. Maka Yerusalem memang unik dari sisi sejarah. Tapi dari sisi rohani tidak. Imamatnya bagaimana? Kalau tadi di sana kita lihat imamatnya hanya orang Lewi. Tetapi perjanjian baru, semua orang percaya itu menjadi imamat yang am. 1 Petrus 2:9. Tapi kamulah imamat yang rajani. Saudara, imam itu apa? Imam itu perantara. Maka Allah di surga, umat di sini, imam di tengah. Tapi saudara, di dalam perjanjian baru, Allah di sana, Yesus perantaranya, kita di sini. Dan karena itu, untuk datang kepada Allah atau kepada Yesus, kita tidak perlu perantara siapa-siapa. Karena itulah dikatakan, kamulah imamat. Kamu sendiri berfungsi sebagai imam, sehingga kamu bisa datang kepada Kristus tanpa perantara siapapun. Tidak ada lagi perantara khusus antara kita dengan pihak Allah. Kalau perjanjian lama korbannya kambing, domba, dan lain. Bagaimana dengan perjanjian baru? Korban persembahannya, Roma 12. Aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu.
Ibrani 13. Sebab itu marilah kita oleh Dia mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau begitu kita lihat sistem korbannya juga sudah berubah. Bagaimana dengan kekudusannya? Kekudusan di dalam perjanjian lama itu ada ruang maha suci, ruang suci dan pelataran. Tetapi kekudusan di dalam konsep rumah rohani tidak lagi terikat oleh tempat, tetapi semua orang percaya yang disucikan dan dikuduskan oleh Kristus. Maka itulah kekudusannya. Kalau begitu saudara, apa yang dimaksudkan dengan rumah rohani yang dibicarakan Petrus? Tentu itu bukan gedung fisik, melainkan komunitas orang percaya yang mengambil alih peran bait Allah perjanjian lama sebagai tempat Allah berdiam, tempat imamat yang kudus melayani, dan tempat persembahan untuk Tuhan dipersembahkan. Fungsi rumah rohani itu menjadi jelas di dalam ayat 5. Untuk mempersembahkan persembahan yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi rumah rohani itu adalah bukan hanya soal tempat Allah berdiam, tapi tempat umat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah rumah rohani. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita taat kepadanya, kita berfungsi dengan peran masing-masing, maka sesungguhnya kita sedang dibangun menjadi sebuah rumah rohani. Sekarang saudara, bagaimana? Yang kedua, bagaimana rumah rohani itu dibangun? Saudara, kalau kita membangun satu bangunan fisik, tentu ada banyak pihak yang kerja di sana. Lalu kalau membangun rumah rohani, ini pihak mana saja yang terlibat? Ada beberapa pihak. Pertama, itu adalah pihak Allah. Dalam hal ini Allah Bapa. Nah, Allah itu disinggung di dalam teks kita. Saudara lihat ayat 4-5 tadi, di akhir ayat 4, dihormati di hadirat Allah. Lalu di akhir ayat 5, mempersembahkan persembahan kepada Allah. Allah di situ Allah yang mana? Karena kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, meskipun Kristus sendiri adalah Allah, tapi Allah di situ tidak menunjuk pada Kristus, tapi menunjuk pada Allah Bapa. Karena dalam ayat 4 dikatakan Kristus dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Berarti Allah di situ bukan Kristus. Itu menunjuk pada Allah Bapa. Selanjutnya dalam teksnya kita ayat yang kelima, kalau saudara lihat teks itu dalam teks Yunaninya itu ada kata dia yang saya garis bawahi itu. Kata dia itu artinya apa? Kata dia ditambah dengan bentuk genetif itu artinya melalui atau dengan perantaraan. Jadi Allah adalah penerima korban persembahan, tapi persembahan itu diterima melalui Kristus. Maka saudara mau kasih persembahan apa saja, tanpa Kristus persembahannya gak nyampe. Saudara mau doa macam apa saja, tanpa Kristus doanya gak nyampe. Mau pakai sound system berapa hebat pun gak nyampe. Ya, kalau saudara penyembahan sekalipun saudara angkat tangan menyembah, tapi kalau tanpa Kristus penyembahan itu tidak sampai. Maka di sini persembahan rohani berkenan pada Allah, tapi melalui Kristus. Kalau memang itu kepada Allah melalui Kristus, artinya Allah di situ bukan Kristus. Maka Allah di situ adalah Allah Bapa. Maka di sini ada pihak pertama dalam pembangunan rumah rohani itu adalah pihak Allah Bapa. Nah, Allah Bapa perannya apa dalam pembangunan rumah rohani? Sekarang lihat ayat 4 dan 5. Datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Siapakah batu yang hidup itu? Itu adalah Kristus. Tapi batu yang hidup itu dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, maka frase dipilih dan dihormati di hadirat Allah menunjukkan bahwa Allah Bapalah yang memilih dan menempatkan Kristus sebagai batu utama dari bangunan itu. Kalau begitu, apa peran Allah Bapa di sini? Peran Allah Bapa yaitu memilih dan menetapkan dasar dari bangunan rohani. Lalu ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara, biarlah kamu dipergunakan. Oikodomiste. Menunjukkan bahwa
ada pihak lain yang mempergunakan. Biarlah kamu dipergunakan. Berarti ada yang mempergunakan kamu. Siapa yang mempergunakan kamu? Dari sini jelas itu adalah Allah. Kalau begitu maka Allah Bapa mempunyai peran aktif di dalam mempergunakan semua kita untuk membangun rumah rohani. Lalu ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan seterusnya. Ini Petrus ambil dari mana ayat ini? Sebab ada tertulis di mana? Di Yesaya pasal 28. Lihat. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Berarti Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Siapa yang meletakkan? Tuhan Allah. Maka di sini kita bisa lihat berarti Allah Bapa bertindak sebagai perintis dari rumah rohani itu, di mana Dia memilih dan menetapkan dasarnya. Nah, bahwa Allah sebagai perintis dan pembangun dari rumah rohani ini bisa ditemukan dasarnya dari bagian yang lain. Misalnya dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Kamu adalah bangunannya Allah. Ibrani 3 ayat 4. Sebab tiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kalau begitu, rumah fisik di Yerusalem dibangun oleh Salomo. Dirancang oleh Salomo. Rumah fisik perjanjian baru dibangun dan dirancang oleh Raja Herodes. Seperti saya bilang tadi. Tapi rumah rohani dibangun dan dirancang oleh Allah Bapa. Karena kehendak Allah Bapa lah, maka rumah rohani itu kalau sampai berdiri, sampai jadi, siapa yang layak dihormati? Allah. Karena Allah yang bikin berhasil pembangunan rumah rohani, maka tidak boleh ada satu kita pun yang bisa berpukul dada dan berkata, ini jadi karena saya. Ya. Saya tidak bisa pukul dada bahwa karena Esra suruh maka gereja di Kupang sana jadi. Pak Hengki tidak bisa berpukul dada bahwa karena saya makanya GKPR jadi. Atau siapapun tidak bisa. Kenapa? Karena dari sini rumah rohani itu pembangunnya, perintisnya adalah Allah. Maka semua pelayan yang membawa pertumbuhan kepada tempat ini atau komunitas rumah rohani, itu semua hanya batu-batu kecil saja. Tapi perancangnya adalah Allah sendiri. Seringkali kita terjebak. Ketika pelayanan kita membesar, kita terjebak untuk berbangga diri bahwa kitalah pembangunnya. Mungkin gedung fisik kita membangunnya. Tapi rumah rohani yang sesungguhnya Allah Bapa, perancangnya dan pembangunnya. Ini pihak pertama. Sekarang pihak kedua, siapa? Pihak keduanya adalah Kristus yang terlibat di dalam pembangunan rumah rohani ini. Nah, saudara-saudara, peran Kristus ini sangat vital. Pertama-tama, Kristus menjadi fondasi dari rumah rohani itu. Dan selanjutnya, Dia menjadi perantara yang bikin persembahan kita sampai kepada Allah. Sekarang mari kita lihat. Pertama, Dia adalah batu hidup. Ayat 4. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Saudara, sesuai dengan konteks pembangunan rumah rohani, maka batu di sini pasti bukan batu sungguh-sungguh. Ini metafora. Ini gambaran di mana Kristus itu menjadi batu fondasi dari rumah rohani itu. Maka pelayanan kita fondasinya mesti Kristus. Pembangunnya adalah Allah Bapa. Perancangnya adalah Allah Bapa. Yang bikin berhasil adalah Allah Bapa. Tapi fondasinya itu adalah Kristus. Tapi Kristus bukan hanya disebut sebagai batu hidup atau batu yang hidup. Liton sonta dalam bahasa aslinya. Secara umum, batu itu benda hidup atau mati? Mati kan? Harusnya batu itu benda mati. Dan batu itu sudah mati keras statis. Yang di sini keras dan statisnya bisa cocok untuk metafora Kristus. Tapi yang matinya tidak cocok untuk Kristus. Tapi kenapa Kristus disebut sebagai batu yang hidup?
Rupanya saudara, batu yang hidup ini karena dikaitkan dengan dia bangkit dari antara orang mati. Tahu dari mana menafsir demikian? Dari ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Apa artinya dibuang oleh manusia? Dibuang oleh manusia ini artinya ditolak oleh manusia, tidak diterima oleh manusia, yang pada akhirnya dia dibunuh karena penolakan itu. Kalau begitu Kristus yang dibuang itu pernah mati. Tapi sekarang kenapa dia disebut sebagai batu yang hidup? Karena setelah mati dia bangkit. Maka Kristus disebut sebagai batu yang hidup, menekankan hidupnya, kuasanya yang membangkitkan itu, ditambah dengan kekuatannya dan kerasnya. Maka ini menjadi fondasi yang penting sekali bagi rumah rohani. Saudara, Kristus itu sebenarnya bangkit atau dibangkitkan? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dua-duanya. Karena Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Tapi Yesus juga bangkit sendiri. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Aku berkuasa memberikannya nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Kalau begitu saudara bayangkan, bagaimana bisa seseorang membangkitkan diri sendiri? Itu kuasanya luar biasa. Nah, Kristus dengan kuasa semacam ini, sekarang menjadi fondasi dari rumah rohani ini. Dia hidup, batu yang hidup, batu yang kuat, statis. Maka dengan kata lain, kita bisa melihat batu ini tak tergoyahkan. Terlalu kuat. Itulah sebabnya kalau rumah rohani dibangun di atas dasar Kristus, tidak ada alam maut yang dapat menghancurkannya. Saudara lihat ayat 4. Dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sebagai batu hidup, dia bukan batu sembarang. Ini batu pilihan. Batu yang berharga karena dihormati dan dipilih dihormati di hadirat Allah. Artinya saudara-saudara, keteguhan, keabsahan rumah rohani bukan karena kualitas manusia, tapi karena dasar yang ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Setelah batu yang hidup, Kristus juga disebut dengan batu yang lain. Ayat 6. Aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Batu penjuru itu apa? Batu penjuru ini dalam bahasa Yunaninya adalah akrogoniain. Itu batu pojok, batu sudut. Kalau saudara lihat gambar ini, ya, ini adalah yang batu segi 4 persis pada pertemuan itu. Itulah yang disebut sebagai batu penjuru. Di dalam dunia kuno, batu penjuru ini adalah batu pertama yang diletakkan sebagai fondasi. Tapi yang kedua, itu batu yang yang akan menentukan arah, kesejajarannya, kelurusannya, kestabilan bangunan, itu tergantung daripada batu penjuru ini. Jika batu itu goyah atau salah letak, seluruh bangunan miring, roboh waktu datang goncangan. Jadi batu penjuru ini adalah batu yang menentukan berdiri teguhnya sebuah bangunan. Nah, Yesus disebut batu penjuru karena pertama-tama dia dasar utama, tapi selanjutnya dia menentukan arah dari bangunan. Kita yang lain atau orang percaya, kita juga batu, tapi bukan batu penjuru. Karena itu saudara-saudara, kita yang lain ini harus sejajar dengan batu penjuru itu. Kalau kita lari miring dari batu penjuru itu, bangunan itu pasti rusak. Bangunan itu pasti roboh. Karena batu penjuru itu menentukan arahnya. Maka ini berarti bahwa di dalam pelayanan kita, di dalam rumah rohani ini, Kristus menjadi penentunya. Kristus menjadi penentu arahnya. Kalau sampai kita orang percaya menjadi miring dari Kristus, maka bangunan itu pasti akan roboh. Nah, saudara-saudara, itu berarti apa? Ajaran gereja harus sejalan dengan ajaran Kristus. Praktek gereja harus mencerminkan karakter Kristus. Arah pelayanan harus tunduk pada kehendak Kristus, bukan pada selera zaman. Saudara-saudara, banyak orang membangun pelayanan sekarang.
Tetapi rupanya batu-batu yang mereka susun dalam pelayanan mereka, itu sudah miring dari batu penjuru. Misalnya dari aspek ajaran, banyak ajaran itu sudah menyimpang dari ajaran Kristus. Sementara Kristus mengatakan, akulah jalan kebenaran, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi bagaimana bisa ada gereja yang mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak percaya pada Kristus pun bisa ada kemungkinan diselamatkan? Itu berarti batu yang mereka susun sudah miring dari batu penjuru. Atau saudara misalnya ajaran inklusif saja. Sementara ajaran Alkitab, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Kristus, binasa semua. Ajaran pluralisme berkata, asal orang taat pada agamanya pasti selamat. Yang ini bilang Kristus satu-satunya jalan. Lalu ada yang datang pada tengah. Kristus memang satu-satunya jalan. Tapi satu-satunya jalan untuk siapa? Kristus satu-satunya jalan untuk orang Kristen. Tapi bagi orang agama lain, mereka punya jalan sendiri. Cantik ya, win-win solution ya. Atau ada yang berkata, Kristus betul-betul satu-satunya jalan. Tapi ingat, Yesus dari Nazaret hanya salah satu Kristus. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Yesus dari Nazaret diurapi, makanya disebut Kristus. Tapi ada orang dalam agama lain yang juga diurapi. Maka itulah Kristus-Kristus yang ada di dalam agama lain. Maka Yesus hanya salah satu Kristus. Saudara-saudara, ajaran ini seringkali dikhotbahkan di gereja. Itu berarti ajarannya itu sudah miring dari batu penjuru ini. Kalau sudah miring seperti itu, percayalah, rumah rohani itu tidak akan bertahan dan roboh. Itulah sebabnya liberalisme penuh di Belanda, di Jerman, pada mereka pusat reformasi. Dan sampai sekarang gereja-gereja di Belanda, di Jerman yang adalah pusat reformasi, sekarang hanya tinggal kenangan dan sejarah, puing-puing saja. Ada yang sudah dijual, dibeli lagi oleh orang Islam jadi masjid. Ada yang sudah tidak bisa lagi dijual supaya jadi kafe dan lain sebagainya. Saudara tahu Turki itu adalah pusatnya Kristenan. 7 jemaat di Wahyu 2 ayat 3, di Wahyu 2 dan 3. Smyrna, Efesus, Pergamus dan sebagainya. Itu di Asia Kecil pusat kekristenan. Kita mengenal ada konsili Nisea, konsili Konstantinopel. Itu di mana? Itu di Turki. Tapi hari ini kita pergi ke Turki. Ada berapa gereja di sana? Saya kalau bawa orang tur ke Israel dan Turki, bagi saya, karena saya suka menjelaskan, bagi saya menjelaskan tentang Israel lebih mudah. Karena saudara-saudara, ini Taman Getsemani. Taman Getsemani-nya masih ada. Pohonnya masih ada. Kita ngomong tentang Golgota masih ada. Biarpun ada Golgota 2 versi. Dan versi Katoliknya sendiri di mana itu ya. Holy Sepulchre Church maupun juga versi Protestan Garden Tomb. Tapi Golgotanya 2 kemungkinan itu masih ada. Kita ngomong tentang Danau Galilea ada, Laut Mati ada. Tapi pergi dan menjelaskan gereja di Turki, kita harus bermain imajinasi. Karena di situ hanya batu kosong. Dan kita mesti lihat saudara-saudara dulu pernah ada sebuah bangunan di sini. Maka kita mulai mencoba menjelaskan dalam bayang mereka. Padahal kita tidak pernah mimpi, dulu orang tidak pernah mimpi. Saudara, di Efesus itu ada di Turki. Dan Efesus itu, itulah tempat Paulus pernah beritakan Injil di sana. Tempat Apolos, apologet hebat itu. Tempat Timotius menginjil di sana. Rasul Yohanes punya rumah tuh di Efesus dan mati di sana. Tapi hari ini berapa banyak gereja? Tidak ada lagi. Ketika mulai miring dari batu penjuru, maka tidak ada alasan lagi untuk berdiri teguh. Ada banyak contoh. Gereja menjadikan keberhasilan dunia menjadi ukuran berkat. Kalau gerejanya menjadi kaya, ini gereja berhasil. Kalau gerejanya jemaatnya kaya-kaya, maka ini jemaat berhasil. Salib, penderitaan, pengosongan diri hampir tidak diberitakan di dalam banyak gereja. Yang penting umat jadi sukses. Itu sudah ajaran yang sudah bergeser dari batu penjuru. Gereja menyesuaikan diri dengan budaya populer. Dosa tidak lagi disebut, tapi ini hanya kelemahan. Khotbah diatur supaya tidak menyinggung siapapun. Standar kekudusan dilonggarkan demi penerimaan sosial. Gereja mengidolakan pemimpin rohani lebih daripada Kristus. Pemimpin tidak boleh dikritik.
Otoritas pemimpin lebih daripada kitab suci. Dan jemaat lebih takut melawan orang yang diurapi daripada melawan firman Tuhan. Ya kan? Mau dikritik sama Tuhan, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Semua diam, ya kan? Kita lebih takut kepada orang yang diurapi Tuhan daripada firman Tuhan sendiri. Itu artinya apa? Batu yang disusun itu sudah tidak lurus dengan batu penjuru. Gereja mengutamakan pengalaman daripada kebenaran. Orang tidak peduli apa yang firman Tuhan katakan. Yang penting kita mengalami. Pengalaman lebih penting daripada kebenaran. Kita tidak anti pengalaman, tapi pengalaman harus diuji dari kebenaran. Sehebat apapun pengalaman itu, kalau tidak cocok dengan firman, lepaskan pengalamannya. Karena pengalaman bisa benar dijadikan ajaran, itu bahaya. Ada satu pria jomblo yang cari-cari jodoh tidak dapat-dapat. Tapi dia pintar menggambar. Satu hari dia ambil kertas dan dia gambar cewek yang cantik sekali. Sempurna. Lalu dia mulai tempel di tempat tidurnya. Lalu pagi bangun tidur dia menghadap gambar itu dan berdoa, Tuhan, kirimkanlah aku kekasih seperti ini. Malam sebelum tidur berdoa lagi. Pagi bangun tidur berdoa lagi. 3 tahun. Ajaibnya Tuhan kasih dia jodoh. Persis seperti gambar itu. Benar terjadi? Benar. Pengalaman nyata. Setelah pengalaman nyata itu, lalu dia mulai berkata, saudara-saudara, cara mencari jodoh yang tepat ialah gambarlah orang yang kau inginkan. Sampai di saya yang tidak tahu gambar. Ini rumit ini kan? Apa yang dia alami benar, tapi menjadikan itu sebagai standar, itu menjadi salah. Saudara bergumul dengan pergumulan hebat lalu berdoa, Tuhan kabulkan doa saudara. Puji Tuhan, pengalaman itu yes. Tapi gara-gara itu saudara berkata, apa saja yang saudara minta Tuhan pasti kasih. Saudara lupa bahwa orang beriman seperti Rasul Paulus, minta duri dalam daging keluar saja Tuhan yang cukup sudah kasih karunia. Tapi banyak orang mengorbankan kebenaran demi pengalaman. Banyak gereja bukan lagi berfungsi sebagai tubuh Kristus, tapi sebagai event organization. Yang hanya mengelola sebuah acara. Menghadirkan pembicara yang bagus, penyanyi yang hebat, sehingga orang datang. Kemarin saya baru khotbah di Kupang. Khotbah Natal. Tema yang diberikan kepada saya adalah sambutlah Kristus Sang Juru Selamat. Lalu saya bahas beberapa hal. Dan ya, saya ambil dari orang Majus. Saya bilang, orang Majus itu datang untuk menyembah, bukan untuk menonton. Anehnya hari ini banyak orang datang acara Natal, bukan untuk menyembah, tapi untuk menonton. Apalagi lagunya baru semua. Kita mau nyanyi juga, sudah lagu baru, slide terlambat. Mau buka begini kita nggak tahu. Akhirnya banyak orang lebih memilih diam dan nonton saja. Kita seperti nonton konser dan kita tidak menyembah. Gereja memisahkan Injil dari salib. Injil yang sejati menjadi hilang. Dan mimbar gereja didominasi oleh motivator-motivator yang dikemas dengan nilai Kristen. Tapi sesungguhnya tidak ada berita Injil di sana. Artinya apa? Artinya batu penjurunya ke sini. Tapi kita membangun batu lain yang miring begini. Bagaimana rumah rohani ini bertahan? Rumah rohani itu lambat atau cepat pasti akan roboh. Karena itu menjadikan Kristus batu penjuru. Artinya kita itu batu penentu arah dari bangunan itu. Maka gereja Tuhan harus betul-betul tahu apa yang Kristus mau. Ada satu kalimat yang tadi saya baca, yang nanti sebentar akan diperdengarkan. Bagus sekali. Persis seperti yang saya khotbahkan ini. Doa kita supaya mimbar ini, itu menjadi tempat Injil yang sejati diberitakan. Nah, saudara-saudara, Kristus itu hidup, dia menjamin keselamatan kita. Karena itu ayat 6 berkata, siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Dan Kristuslah yang menjadi alasan mengapa persembahan kita diterima. Ujung ayat 5.
untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus. Maka ketika batu penjuru itu tidak ada di gereja, selesailah rumah rohani itu hancur. Itu pihak kedua. Sekarang pihak ketiga, yang terakhir. Tadi ada pihak Allah Bapa, kedua ada pihak Kristus. Sekarang ada pihak kita, orang percaya. Sekarang lihat ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Berarti kita disuruh datang pada batu hidup. Batu hidupnya Kristus. Kata yang dipakai datanglah, prosekomai, artinya mendekatlah, hampirilah, dan dari struktur bahasanya itu artinya hampirilah berulang-ulang. Dekatilah berulang-ulang. Artinya bukan hanya sekali datang. Banyak orang hanya sekali datang pada Yesus, yaitu saat dia bertobat pertama kali. Habis itu nggak pernah datang lagi. Tapi kata datanglah di sini itu bermakna datanglah terus-menerus, hampirilah, mendekatlah terus-menerus. Datang berarti beriman, berarti percaya, berarti bersandar sepenuhnya. Datang artinya bangunlah relasi intim dengannya. Bukan hanya sekedar kenal dari jauh. Datang berarti menyerahkan hidup kita untuk dipasang, untuk mendirikan bangunan ini. Saudara-saudara, ingat, Kristus disebut batu hidup karena dia hidup melalui kebangkitan. Dia dasar yang kokoh. Maka datang kepadanya berarti mengakui pertama-tama dia fondasinya. Dan mengapa itu penting? Karena dia satu-satunya dasar. 1 Korintus 3:11, tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus sendiri. Dia memberi hidup karena dia batu hidup. Dia menentukan arah dan kesatuan. Karena itu, datanglah terus-menerus. Jangan datang kepada yang lain. Datang dengan penyerahan diri. Sekarang lihat ayat 5. Setelah datang, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup ini siapa? Pertama, datanglah kepada batu hidup. Siapa batu hidupnya? Kristus. Tapi ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup ini siapa? Kita. Kalau begitu, Kristus batu hidup, kita juga batu hidup. Nah, tapi kita dipergunakan. Selama kamu dipergunakan, kamu jadi batu hidup. Tapi kalau kamu tidak dipergunakan, kamu batu mati. Ngerti? Sekarang kita mau membangun pelayanan di sini. Kristus sudah diletakkan sebagai batu hidup. Begitu Pak Hengki serahkan diri Tuhan, pakailah saya. Pak Hengki jadi batu hidup. Pak Rafli bilang, Tuhan inilah hambamu, jadi batu hidup. Tapi bagian sana lipat tangan saja enggak maulah. Saudara semua batu mati. Ya kan? Artinya saudara, datanglah terus-menerus, lalu serahkan dirimu untuk dipergunakan. Banyak orang hadir dalam ibadah, tapi datang hari Minggu dan pulang lalu minggu berikut datang lagi. Tapi dia tidak bikin apa-apa. Sekarang coba, saudara pikir, saudara hari Minggu datang. Sampai di bawah, ada penyambut tamu. Selamat datang Bapak. Lalu Bapak datang di situ. Begitu sampai pintu, selamat datang Bapak, mari duduk. Setelah itu saudara duduk. Lalu ada WL yang pimpin saudara menyanyi. Lalu waktu saudara kasih persembahan pun saudara nggak maju, dibawakan lagi di situ lagi, gitu. Nah, setelah itu saudara pulang dan dikasih doa berkat pulang. Sekarang saya tanya, waktu saudara datang hari Minggu itu, saudara melayani atau dilayani? Kalau saudaranya datang dan tidak bikin apa-apa, 1, 2, 3 tahun, saudara batu mati. Dan banyak anggota gereja memang batu, tapi mati. Dan berapa banyak batu mati ada di dalam gereja hari ini? Karena itu dikatakan, biarlah kamu dipergunakan. Bagaimana dipergunakan? Pertama, datang terus-menerus dulu. Setelah datang terus-menerus, kamu harus membiarkan dirimu dipergunakan. Ini bentuk pasif. Artinya kamu yang dipergunakan. Siapa yang mempergunakan? Allah yang mempergunakan kamu. Tetapi kalau kamu sendiri sebagai seorang manusia tidak mau memberi dirimu untuk dipakai, kamu batu mati.
Ingat, Tuhan Allah merancang bangunan hidup itu ya. Sudah taruh Kristus sebagai fondasi dan batu penjuru. Lalu yang batu-batu di tembok-tembok ini siapa? Ini fondasinya Kristus. Lalu yang batu-batu di atas ini siapa? Kita. Ya, dan setiap batu ada tempatnya. Yang tak bisa diganti oleh orang lain. Pak, batunya Bapak itu yang di sini nih setiap hari Minggu itu. Itu tempat Bapak. Tapi kalau Bapak mau taruh tempat Bapak di tempat lain, nanti nggak cocok. Masing-masing kita punya tempatnya. 1 Korintus 12 ayat 18. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh. Jadi di tubuh itu ada masing-masing ada tempatnya. Mata tuh di sini. Telinga di sini. Nah kalau mata mau ke sini, ini jadi rumit. Masing-masing dalam analogi bangunan, kita semua adalah masing-masing adalah batu. Tapi dalam analogi tubuh, masing-masing kita itu adalah anggota tubuh dengan fungsinya masing-masing. Nah saudara, setelah taruh batu di sini, lalu ada satu batu di sebelah. Antara batu yang satu dengan batu yang lain, ada apa? Pak Rafli mau menyerahkan diri sebagai batu yang hidup dipakai. Taruh di ujung sana. Ya, Bapak juga serahkan diri, tapi 10 km ke sana. Nyambung nggak? Nggak bisa. Artinya, batu yang satu itu memang harus nyambung dengan batu yang lain. Ada semen yang mengikatnya semua. Baru jadi bangunan. Maka di sini artinya bahwa batu yang satu tidak bisa terlepas dari batu yang lain. Pelayanan seorang pelayan, satu orang yang melayani tidak bisa terlepas dari yang lain. Karena tanpa yang lain, saya batu tidak bermanfaat. Saya Tuhan pakai sebagai pemberita firman. Tapi dalam pelayanan ini, kalau tidak ada orang yang main musik, bagaimana? Kalau tidak ada orang yang urus ini LED, bagaimana? Kalau tidak ada orang yang urusan sistem, bagaimana? Kalau tidak ada orang yang terima tamu, bagaimana? Bisakah saya lakukan semua? Kalau begitu saya batu, tapi saya butuh batu yang lain. Maka batu itu harus tersambung satu yang lain. Atau sama seperti puzzle itu. Puzzle itu akan menghasilkan suatu gambar yang indah. Tapi begitu satu puzzle terlepas, tidak ada di situ, gambar itu tidak sempurna. Nah kalau begitu saudara-saudara, serahkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan taruh kamu di pojok sana, jangan kepengen di sini. Tapi kalau Tuhan taruh kau di sini, jangan mau di pojok sana. Nanti kamu tidak berfungsi dengan baik. Masing-masing orang harus belajar, mengerti Tuhan mau pakai saya di mana. Yang penting adalah serahkan diri. Bagaimana kalau dalam acara KKR kita change? Saya main bass, Bapak khotbah. Ini bisa kacau kan? Tapi itu akan jauh lebih baik kalau Bapak di sana dan saya di khotbah. Karena memang saya batu yang Tuhan taruh di sini, tapi beliau batu yang Tuhan taruh di sana. Di sana batu di sana. Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan taruh kamu hanya batu kecil di pojok sana, jangan kecewa. Kenapa? Karena kamu dipilih dan ditempatkan di sana. Itu ada manfaatnya. Nah, karena itu saudara-saudara, maka gereja GKPR hari ini kita bersyukur untuk bangunan ini. Tapi saudara harus melihat dengan mata iman. Ada suatu rumah rohani di sini. Dan rumah rohani itu adalah komunitas kita bersama. Allah Bapa yang merancangnya dan menentukannya, keberhasilannya. Kristus sudah menjadi batu dasarnya dan batu penjuru. Sesuaikan dengan itu. Dan giliran kita semua serahkan diri. Tuhan, saya ini batu mati. Tapi saya mau jadi batu hidup dengan menyerahkan diri saya. Ini untuk dipakai oleh Tuhan. Semoga tidak ada di antara kita yang bingung. Saya mau dipakai Tuhan bagaimana? Kalau saudara bingung, konsultasilah. Karena kalau saudara betul-betul orang percaya, saudara pasti dipergunakan. Hanya tinggal menetapkan di mana tempatnya. Kalau tidak cocok di sini, cari di tempat yang lain. Tidak cocok, cari di tempat lain. Karena kita tidak selalu cocok di tempat yang ini. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa teologi, diutus. Karena itu gereja pernah bubar. Gedung gerejanya sudah ditutup oleh orang sebelah. Akhirnya terpaksa dijual.
Jemaat-jemaat sudah buyar, baru saya datang cari satu-satu. Jadi saudara tahu, yang main gitar juga saya, yang khotbah juga saya, pimpin liturgi juga saya, khotbah pemuda juga saya, sekolah minggu juga saya. Dan begitu saya mengajar sekolah minggu, saudara-saudara, nah ini saya cepat naik darah ini kalau ini ya. Dan saya lagi mengajar ini ya. Sementara mengajar, satu anak lari keluar naik pohon, saya kejar dia, saya tangkap dia, saya bawa di sini. Begitu saya kasih duduk, satu lari lagi, saya tangkap sini. Ini lama-lama bikin saya emosi, ya, emosi. Begitu saya masuk, tiba-tiba semua anak tidak ada di kursi. Kenapa? Diharap mereka semua. Lalu mereka tembak saya dari bawah pakai kayu. Saya jengkel, saya ambil sapu, saya tembak balik ke mereka. Habis tembak mereka, baru saya bilang, adik-adik ingat, hidup itu adalah peperangan rohani. Saya geleng-geleng kepala. Sepertinya saya mau jadi batu Tuhan, tapi bukan di situ tempat saya Tuhan. Tapi ada orang lain yang, selamat sore adik-adik. Saya lihat tuh, saya kayak, aduh, kenapa ada orang yang bergaya seperti itu ya? Tapi ternyata mereka dipakai sebagai batu di situ. Kalau begitu, masing-masing harus bergumul supaya mendapatkan tempatnya. Tapi kalau sudah ketemu tempatnya, jangan mau tempat orang lain. Fokus di sana, dan Tuhan bisa pakai kamu sebagai batu yang hidup untuk suatu pembangunan rumah rohani. Selamat melayani. Sukses selalu dalam Tuhan untuk GKPR. JKI GKPR. Tuhan Yesus memberkati.